Halo adik-adik semua, selamat kembali lagi bersama Kak Ito. Dan hari ini Kak Ito akan membahas suatu topik fisika yang judulnya adalah besaran vektor. Nah, oke, jadi di video sebelumnya Kak Ito udah sempat jelaskan bahwa besaran di fisika itu bisa dibagi jadi dua ya. Ada yang namanya besaran skalar dan ada juga yang namanya besaran vektor. Nah, bedanya juga sudah kakak jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, besaran vektor intinya adalah dia ini besaran yang punya nilai tetapi juga memiliki arahnya juga. Oke. Nah, jadi pada saat kita menghitung, kita harus memperhatikan dia punya arah. Apakah dia searah, berlawanan, ataupun membentuk sudut gitu. Nah, sebagai contoh, Kak itu akan mulai dari pemahaman yang paling basicnya dulu ya. Kalau misalkan kita lihat ada dua vektor, katakan ini ada vektor A, kemudian ada vektor B, seperti ini. Nah, kita lihat di sini A dan B, dia ini searah. Kalau memang vektornya itu searah, maka kita gampang, tinggal kita jumlahkan saja. A tambah B, selesai. Gitu. Ini kalau dia searah ya. Bagaimana jika ternyata arah vektornya seperti ini? Oh ya, dan adik-adik jangan lupa bahwa vektor ini digambarkan menggunakan anak panah ya. Kemudian ini katakan A, ini juga B, katakan. Nah, A dan B ini berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti kalau kita mau mencari total atau resultannya, maka kita akan kurangkan A kurang dengan B. Nah, seperti ini. Gitu ya, ini Kaito Stabilo, A plus B dan A kurang B. Nah, bagaimana jika kasus yang ketiga? Vektor tersebut membentuk sudut seperti ini. Katakan ini vektor A, kemudian ini vektor B. Ini B. Katakan dia membentuk sudut dengan sudut alfa. Nah, jika dia sudah membentuk sudut, kita nggak bisa langsung jumlahkan atau langsung kurangkan adik-adik. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah menggunakan suatu rumus atau persamaan. Dan namanya adalah rumus kosinus, suka dibilangnya ya. Rumus kosinus. Nah, rumusnya apa? Jadi R ini adalah singkatan dari resultan. Adalah akar, adik-adik buat akar yang panjang ya, X, ya ini akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah, seperti ini. Jadi adik-adik nggak bisa main A tambah B selesai atau A kurang B, nggak bisa. Pokoknya setiap ada sudut, maka adik-adik harus menggunakan rumus kosinus ini. Contoh misalkan ya, katakan diketahui A-nya ini adalah 5 satuan, kemudian B-nya adalah 4 satuan. Alfanya katakan sebesar 60 derajat. Ya, anggap gambarnya sama ya adik-adik ya, jadi A-nya 5, B-nya 4, alfanya 60. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Tadi Kak itu sudah jelaskan ya, rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Nah ya, berarti R sama dengan, kita akan masukkan angkanya. Tadi A-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikali 4 dikali cos 60 derajat gitu. Lalu R sama dengan, nah di sini akan kita hitung bersama. 5 kuadrat adalah 25 ya, 25. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 2 kali 5 10 kali 4 40 dikali dengan setengah. Oke ya. Lalu R sama dengan akar
Nah, jadi 25 tambah 16 adalah 41 ditambah dengan 20. Itu berarti hasilnya adalah akar 61. Selesai. Nah, ini adalah cara menghitung jika dia ada dua vektor yang membentuk suatu sudut. Oke. Nah, tapi sayangnya nggak akan sangat jarang sekali adik-adik ketemu soal begini karena ini terlalu mudah. Adik-adik tinggal masuk rumus, selesai. Gitu. Nah, biasanya soal-soal yang ada vektornya bukan cuma 2, tapi ada 3, 4, bahkan bisa lebih. Bisa sampai 8 ataupun 10. Gitu. Nah, lalu bagaimana? Kan nggak mungkin dong kita ada 5 vektor, kita pakai rumus ini berulang-ulang. Itu akan sangat sulit. Nah, kita akan menggunakan yang namanya teknik penguraian vektor. Penguraian vektor. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi katakan ada suatu vektor membentuk suatu sudut, ya, katakan seperti ini. Nah, katakan ini vektor A ya, vektor A. Nah, adik-adik harus menguraikan vektor ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena dia diagonalnya ke kanan atas, ya, ke kanan atas, maka pada saat kita uraikan vektornya, yang satu ke kanan, yang satu ke atas. Jadi Kaito bisa gambar begini, ini Kaito pakai warna merah ya. Jadi dia ke sini, ya, dan ke sini. Gitu. Ini adalah AX, ini adalah AY. Seperti ini. Dan ini katakan membentuk sudut alfa ya. Nah, kemudian ketika kita sudah uraikan AX ini apa, nah adik-adik ingatin aja tipsnya. Kalau ada sudut yang nempel, ya berarti dia ini pakainya cos. Nah, ini tips cepatnya buat adik-adik. Ya. Terus kalau AY, kalian lihat nggak ada sudut ya di sekitar sini nih. Di sini kan sudutnya yang diketahuinya kan di sini ya. Tidak nempel dengan AY, maka kita tinggal pakai A sin alfa. Gitu. Ya. Nah, contoh lagi, misalkan ada vektor seperti ini ke sini. Nah, ini adalah B ceritanya. Adik-adik lihat, dia arahnya ini adalah ke kiri atas. Karena dia ke kiri atas, kalau kita uraikan maka akan menjadi yang satunya ke kiri, ya, yang satunya ke atas. Nah, begini adik-adik. Tuh. Ini adalah, katakan ini membentuk sudut alfa juga ya. Ya gampang. Ini namanya BX, ini namanya BY. Gitu. Kalian lihat di BX, karena dia nempel sudut alfa, maka kita bisa tulis B cos alfa. Tapi cek, arahnya kemana nih? Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri, adik-adik tambahkan negatif. Karena seperti biasa kesepakatan kita, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Ya, jadi setiap yang ke koordinat yang ke negatif, kalian harus pakai tanda negatifnya. Kemudian, ini ke atas, berarti dia pakainya positif, tandanya. Lalu untuk B-nya B sin alfa. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan arah vektornya begini. Ke bawah seperti ini. Nah, dikatakan ini vektor C. Maka gimana cara kita uraikan? Kita uraikannya yang satu ke kanan. Ini stopnya sampai sini ya, stopnya. Nggak boleh lebih, ataupun nggak boleh kurang. Ya, kita harus mentoknya sejajar ini disamain, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sumbu Y-nya berarti stopnya di sini. Nah, gini. Ini namanya CY, ini namanya CX. Katakan sudut alfanya di sini ya. Nah, berarti kalau kita mau cari CX, lihat arahnya ke kanan, berarti dia positif. Nah, lalu di sini pakainya C cos alfa. Ingat, karena nempel sudut ya. Lalu kalau untuk CY pakainya, nah lihat, dia ke bawah. Adik-adik. Kalau dia ke bawah, berarti pakai tanda negatif ya. C sin alfa. Nah, seperti ini. Oke. Dan yang terakhir,
Kalau misalkan arahnya ini begini deh, kayak itu buatnya. Nah, katakan ini D. Ya. Gimana cara kita uraikan? Uraikannya berarti satu ke kiri, ke sini, satunya ke bawah. Nah, ini adalah DX, ini adalah DY. Katakan alfanya ada di sebelah sini adik-adik. Nah, DX ini, lihat, arahnya itu ke kiri. Berarti ada tanda negatif, D cos alfa. Oke. Nah, lalu untuk yang DY, itu ke bawah, berarti tandanya juga negatif, D sin alfa. Oke, dan ini adalah rangkuman untuk adik-adik di setiap penguraian vektor. Karena kan arah diagonalnya cuma bisa 4 adik-adik. Antara 4 ini aja. Jadi kalian bisa pelajari, kalian bisa ulang-ulang terus sampai kalian mengerti. Oke, terima kasih adik-adik untuk kalian yang sudah menonton pembahasan vektor di part ini, dan nantikan untuk part-part yang berikutnya. Nanti Kak Ito akan bahas lebih detail lagi tentang konsep, tentang soal-soal latihan, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan kalian share ke teman-teman kalian, karena Kak Ito yakin konten ini akan membantu kalian memahami segala macam materi yang ada di sekolah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.